sih pasar monopoli itu? Bayangin, kamu tinggal di desa kecil yang jauh dari mana-mana. Di sana cuman ada satu warung yang jual kebutuhan sehari-hari. Mau beli mie instan, sabun, atau air mineral, ya cuman bisa di situ aja, nggak ada pilihan lain. Nah, kondisi kayak gitu mirip banget loh sama pasar monopoli. Pasar monopoli adalah jenis pasar di mana cuma ada satu penjual atau produsen. Itu artinya pembeli kayak kita nggak punya alternatif lain. Mau nggak mau harus beli dari dia walaupun harganya tinggi atau barangnya nggak begitu oke. Ada beberapa ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama yaitu cuman ada satu penjual. Karena dia sendirian di pasar, semua pembeli bergantung kepadanya. Yang kedua, nggak ada pengganti yang mirip. Barang yang dijual nggak punya alternatif yang sebanding. Misalnya, kalau satu-satunya listrik di kota kamu cuma disediakan PLN, ya kamu nggak bisa beralih ke listrik lain. Dan yang ketiga, susah buat pesaing masuk. Itu artinya ada hambatan kayak biaya produksi yang mahal banget, perlindungan hak paten, atau izin khusus dari pemerintah. Jadi perusahaan baru sulit buat ikut bersaing. Dan yang keempat, produsen bebas atur harga. Itu artinya karena nggak ada saingan, si produsen bisa atur harga sesuka hati. Kita sebagai konsumen ya pasrah aja. Gampangnya pasar monopoli itu kayak main bola, tapi cuma satu tim yang boleh main, sisanya cuma nonton. Nggak adil kan? Tapi di dunia nyata kondisi ini bisa terjadi, dan itu sebabnya pemerintah kadang turun tangan buat ngatur biar persaingan tetap sehat. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing dengan beberapa perusahaan besar ini yang sebenarnya masuk dalam kategori monopoli. Yuk, kita lihat apa saja. Yang pertama, ada PT PLN atau Perusahaan Listrik Negara. PLN adalah satu-satunya perusahaan yang menyediakan layanan listrik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kalian bisa bayangkan gimana tanpa adanya PLN ini. Meskipun ada pembangkit listrik swasta, distribusinya tetap dikendalikan oleh PLN. Jadi kalau kita butuh listrik, ya hanya PLN yang bisa menyediakannya. Inilah kenapa PLN masuk dalam kategori monopoli. Karena mereka yang menguasai pasar listrik di Indonesia tanpa adanya pilihan lain untuk konsumen. Selain itu, tarif listrik yang dikenakan juga diatur oleh pemerintah agar tidak memberatkan masyarakat. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum. Di banyak kota atau kabupaten, PDAM adalah satu-satunya perusahaan yang memiliki izin untuk menyalurkan air bersih ke rumah warga. Tidak ada pilihan lain bagi kita untuk membeli air bersih selain PDAM. Misalnya, kalau kalian tinggal di kota yang dikelola oleh PDAM, kalian tidak bisa memilih penyedia air lain. Itu artinya PDAM memiliki posisi monopoli di sektor penyediaan air bersih. Seringkali mereka juga bertanggung jawab untuk menjaga kualitas air, meskipun dalam beberapa kasus masih ada tantangan kualitas. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada Telkom Indonesia. Seperti yang kita tahu, Telkom Indonesia menguasai sebagian besar jaringan internet dan komunikasi di Indonesia. Melalui layanan seperti IndiHome dan Telkomsel, mereka bahkan menguasai jaringan sangat luas, terutama di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh provider lain. Banyak provider komunikasi lain yang sebetulnya menggunakan jaringan Telkom untuk menjangkau pelanggan mereka. Kelebihan jaringan yang dimiliki Telkom ini menyebabkan mereka memiliki kekuatan monopoli di sektor komunikasi, khususnya di daerah yang sulit dijangkau oleh pesaing lainnya. Meskipun begitu, kehadiran Telkom ini sangat penting untuk menyediakan konektivitas yang luas bagi masyarakat. Contoh selanjutnya yaitu ada PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Kalau kalian mau naik kereta antar kota, pilihannya cuma satu, yaitu PT KAI.
Tidak ada perusahaan lain yang menjalankan layanan kereta penumpang reguler di Indonesia. Semua kereta api untuk transportasi darat jarak jauh, termasuk ekonomi hingga eksekutif, hanya ada di PT KAI. Dengan begitu, mereka menguasai pasar transportasi kereta api penumpang di Indonesia. Ini jelas merupakan contoh monopoli. Meskipun KAI berperan sangat penting dalam menyediakan transportasi murah dan aman bagi masyarakat. Nah, itu adalah beberapa contoh pasar monopoli yang ada di kita. Coba bayangin, kamu jualan barang, tapi kamu satu-satunya yang jual dan gak ada saingan. Enak kan? Kamu bisa nentuin harga sendiri. Nah, itu yang terjadi di pasar monopoli. Kalau di pasar biasa, harga ditentukan dari interaksi antara penjual dan pembeli. Tapi di monopoli, penjualnya cuma satu. Jadi ya yang nentuin harga dia sendiri. Dia bisa naikin harga sesuka hati selama masih ada yang mau beli. Nah, ini dia bagian pentingnya. Perusahaan monopoli bakal cari titik paling untung, yaitu saat marginal revenue atau MR sama dengan marginal cost atau MC. MR itu tambahan pendapatan dari satu barang lagi yang dijual, dan MC itu biaya tambahan buat bikin satu barang lagi. Titik pertemuan antara MR dan MC itu nentuin berapa banyak barang yang mereka produksi. Tapi harga jualnya diambil dari kurva permintaan, bukan dari MR-nya. Karena jumlah barang yang dijual lebih sedikit dari seharusnya. Harga jadi lebih mahal, akibatnya banyak orang yang sebenarnya mau beli. Jadi nggak bisa beli, entah karena barangnya nggak cukup atau harganya terlalu tinggi. Nah, inilah yang disebut dengan dead-weight loss. Kerugian buat masyarakat karena efisiensi pasar yang hilang. Jadi kesimpulannya di pasar monopoli, produsen bisa nentuin harga dan output sendiri buat dapetin untung yang maksimal. Tapi dampaknya harga jadi lebih mahal, barang lebih sedikit, dan ada kerugian buat konsumen. Gak heran kalau monopoli ini sering diawasi sama pemerintah. Selanjutnya akan membahas kelebihan pasar monopoli. Yang pertama, efisiensi skala ekonomi. Monopoli seringkali memproduksi dalam skala besar yang memungkinkan mereka mendapatkan economies of scale. Biaya produksi per unit menurun seiring meningkatnya jumlah output. Ini membuat mereka dapat berproduksi lebih efisien dibandingkan perusahaan kecil dalam pasar persaingan. Yang kedua, kemampuan riset dan inovasi. Dengan keuntungan yang besar dan pendapatan yang stabil, perusahaan monopoli dapat mengalokasikan dana untuk riset dan pengembangan teknologi baru atau produk inovatif. Hal ini sering terjadi di sektor farmasi, teknologi, dan industri berat. Yang ketiga, stabilitas harga. Dalam pasar monopoli, fluktuasi harga yang ekstrim jarang terjadi karena hanya ada satu penjual yang menentukan harga. Ini menciptakan kestabilan yang dapat membantu dalam perencanaan keuangan baik bagi perusahaan maupun bagi konsumen. Selanjutnya, kekurangan pasar monopoli. Yang pertama, harga lebih tinggi dan eksploitasi konsumen. Tanpa persaingan, monopoli bebas menentukan harga yang seringkali jauh di atas biaya produksi. Mereka menetapkan harga berdasarkan profit maximizing point, di mana MR sama dengan MC, bukan berdasarkan efisiensi atau keadilan bagi konsumen. Yang kedua, tidak ada intensif untuk meningkatkan kualitas. Karena tidak ada pesaing, monopoli tidak merasa perlu untuk meningkatkan mutu barang atau pelayanan. Konsumen tidak memiliki alternatif sehingga perusahaan tetap mendapatkan keuntungan meskipun kualitas produk menurun. Yang ketiga, pilihan konsumen terbatas. Dalam pasar monopoli, konsumen tidak memiliki pilihan karena hanya
ada satu penyedia produk atau jasa. Ini membuat pasar kehilangan varietas produk, berbeda dengan pasar persaingan yang menawarkan banyak pilihan. Bayangin kalau kamu satu-satunya orang yang jualan air di padang pasir, berapapun harga yang kamu kasih, orang pasti beli. Itulah kekuatan monopoli. Tapi gimana kalau jualan air di tengah pasar? Dan semua orang jual air itu juga, disitulah persaingan sempurna. Nah, mari kita bandingkan dua jenis pasar yang sangat berbeda, yaitu pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Pasar monopoli adalah pasar yang hanya dikuasai oleh satu penjual. Nah, penjual ini menguasai seluruh pasar dan bebas menentukan harga karena tidak memiliki pesaing. Tapi sebaliknya, pasar persaingan sempurna adalah pasar dengan banyak penjual dan pembeli yang menjual barang-barang identik. Karena itu, tidak ada satu pelaku pasar yang bisa memengaruhi harga. Dan ada juga perbandingan di penentuan harga. Nah, dalam pasar monopoli, penjual disebut juga sebagai price maker karena ia bebas menentukan harga barang, sedangkan di pasar persaingan sempurna, harga terbentuk dari mekanisme permintaan dan penawaran. Nah, produsen tidak bisa menetapkan harga sendiri dan hanya mengikuti harga pasar, atau bisa disebut juga price taker. Terus, di perbandingan jenis produk, barang yang dijual dalam pasar monopoli biasanya bersifat unik, tidak memiliki pengganti yang dekat. Tapi di sisi lain, produk dalam pasar persaingan sempurna bersifat homogen atau identik, sehingga konsumen tidak membedakan produk berdasarkan produsen. Nah, ada juga perbandingan di hambatan masuk pasar. Masuk ke pasar monopoli tidak mudah karena ada hambatan besar seperti hak paten, peraturan pemerintah, atau modal yang tinggi. Sebaliknya, pasar persaingan sempurna terbuka untuk siapapun. Produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan bebas tanpa adanya hambatan. Terus di perbandingan informasi pasar. Nah, informasi di pasar monopoli seringkali tidak merata, hanya diketahui oleh sebagian pihak. Sementara di pasar persaingan sempurna, informasi tersebar secara terbuka dan merata di antara seluruh pelaku pasar. Yang selanjutnya adalah peran pemerintah dalam monopoli. Pasar monopoli memiliki karakteristik utama, yakni hanya terdapat satu penjual atau produsen di dalam suatu industri. Kondisi ini memberikan kekuatan besar kepada pelaku monopoli dalam menentukan harga dan output. Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi sangat krusial untuk memastikan agar kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan dan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Yang pertama, mengatur harga dan tarif. Dalam kasus monopoli alamiah seperti penyediaan listrik, contohnya PLN, pemerintah berperan sebagai pengatur harga. Hal ini bertujuan untuk mencegah perusahaan menaikkan harga secara sewenang-wenang. Melalui badan-badan seperti Kementerian SDM, pemerintah menetapkan tarif listrik berdasarkan kajian biaya produksi, daya beli masyarakat, serta aspek keberlanjutan energi. Yang kedua, mengawasi praktik anti persaingan. Pemerintah melalui lembaga seperti Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU bertugas untuk mengawasi dan menindak praktik monopoli yang tidak sehat, seperti kartel, kolusi, atau penguasaan pasar secara tidak wajar. Tindakan pengawasan ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang adil, kompetitif, dan terbuka bagi pelaku usaha lain, terutama UMKM. Yang ketiga, untuk mengatur izin dan akses masuk pasar. Dalam industri tertentu yang menentukan investasi besar atau menyangkut kepentingan umum, pemerintah dapat mengatur siapa saja yang boleh memasuki pasar melalui mekanisme perizinan. Namun demikian, kebijakan ini harus dilakukan secara transparan agar justru tidak menciptakan hambatan buatan yang melindungi pelaku monopoli. Dengan kata lain, peran pemerintah dalam pasar monopoli mencakup fungsi sebagai regulator, pengawas, dan fasilitator. Tanpa pengaturan yang tepat, pasar monopoli berpotensi menimbulkan ketimpangan, merugikan konsumen, serta menghambat inovasi dan efisiensi. Oleh karena itu, kebijakan publik yang efektif dan pengawasan yang tegas merupakan kunci agar pasar tetap berjalan seimbang dan efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.